Shalom adik-adik. Apa kabarnya semua hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita bernyanyi dulu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Silakan Kak Cindy. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan buat waktu di pagi hari ini Bapa kami boleh kembali berkumpul Tuhan untuk melaksanakan ibadah kami secara online. Walaupun kami dan adik-adik berada di tempat kami masing-masing Bapa, kami yakin Tuhan Allah hadir bersama kami. Sertai dan jagai kami Bapa selama mengikuti ibadah ini, demikian juga dengan orang tua, adik-adik kami yang menemani adik-adik kami di rumah. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa, menambahkan berkat dan sukacita ke hidup mereka masing-masing. Di atas segalanya Bapa yang baik, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita nyanyi Glory. Shalom. Hari ini pengumuman akan disampaikan oleh Abang Yosua. Pengumuman yang pertama, untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun satu minggu ini, yang pertama ada Jasmine Nathanael G. Manurung, yang kedua Mutiara Simbolon, yang ketiga Foni Siharsihaan, yang keempat Teresa Riana Kristi Manurung, yang kelima Moses Sulistio Sitorus, yang keenam Rafael Partogi Simamora, yang ketujuh Raymond Joshua Partogi Simamora, yang kedelapan ada Christian Sirait, 9 Cinta Roma Natalia Silaban, 10 Giovanna Alesia Sialagan, 11 Arka Oliver Nakal Panjaitan, yang ke-12 ada Ailen Rosniki Situmorang, yang ke-13 ada Nathanael Pardede, 14 Tirza Natalia Simbolon,
Dan GSM yang berulang tahun ada Bang Joshua sendiri, Joshua Horas Huta Balia. Pengumuman yang kedua yang membawa firman Tuhan untuk minggu ini adalah Kak Hosiana Utasoid. Pengumuman yang ketiga ada kita akan tetap melakukan ibadah online untuk pembukaan tahun pada tanggal 1 Januari 2021 seperti biasa masuk pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di channel YouTube kita Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Pengumuman yang keempat, tetap diingat ya adik-adik untuk nonton ibadah Natal kita di tanggal 25 Desember tahun 2020 jam 7 malam. Jangan lupa ya. Baru pembagian bingkisan Natalnya di tanggal 27 Desember itu hari Minggu. Kita akan membagi bingkisan Natal untuk adik-adik sekalian. Pembagiannya sesuai jadwal ibadah minggu yang ada 4 sesi. Pengumuman yang terakhir, jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan seperti biasa jam 7.30 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan Medan. Shalom. Karena hari Natal adalah hari dalam rangka memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, kita mau angkat satu lagu pujian kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Mengaji pangusai hari pestai dengan penuh semangat. Kakak kali ini akan membawakan cerita firman Tuhan untuk kita semua. Jadi kakak harap semuanya sudah menyediakan Alkitabnya, sudah duduk yang rapi, jangan pergi kemana-mana lagi, karena kita akan mendengarkan santapan rohani. Sebelum itu, kita bersatu dulu ya di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan buat kasih karunia-Mu Bapa, sehingga kami masih boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan di hari Minggu pagi ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang diam dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon ampun Bapa buat segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kenapa? Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya, tema kita pada hari Minggu ini adalah perbuatan Tuhan begitu besar di hidupku, yang diambil dari nats kita dari Yesaya 63 ayat 7. Sebelum kita membacakan nats ini, kakak mau tanya dulu sama adik-adik semuanya yang ada di rumah. Tadi kan tema kita adalah perbuatan Tuhan begitu besar di hidupku. Perbuatan Tuhan begitu besar di hidupku. Kakak mau tanya, apa sih perbuatan Tuhan yang menurut adik-adik ini sangat berkuasa di dalam hidup adik-adik semua? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, boleh nggak tulis di kolom komentar di YouTube kita? Karena biasanya kalau di YouTube kita itu komentar anak-anak sekolah minggu itu nggak ada. Seakan-akan anak-anak sekolah minggunya nggak ada yang nonton. Komen ya di bawah kuasa atau perbuatan yang besar dalam kehidupan adik-adik yang diberikan Tuhan Yesus. Kalau sudah ditulis, nah salah satu contohnya itu apa? Yang pertama, kalau kakak mau bilang adik-adik sekolah minggu itu diberikan Tuhan kesehatan, ya bukan? Kalau adik-adik sekolah minggunya semua sakit, pasti sedih kan? Adik-adik sekolah minggunya itu Tuhan kasih pendidikan, yang di rumah masih bisa sekolah, karena masih banyak teman-teman kita yang tidak bisa sekolah. Masih bisa diberikan keluarga, ada dikasih orang tua, ada mungkin yang punya kakak, punya adik, diberikan tempat tinggal.
diberikan nafas kehidupan. Terus apa lagi? Yang paling terbesar, kalau sekarang kita kan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kakak, untuk adik-adik semua, dan untuk semua orang yang ada di dunia ini. Nah, setelah itu mari kita baca nats kita hari ini yang ditulis di Yesaya 63 ayat 7. Kita buka Alkitabnya, Yesaya 63 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setia yang besar. Demikian firman Tuhan. Nah, sebelum itu kakak mau kasih sebuah cerita tentang dua orang anak. Adalah dua orang anak yang gelandangan, yang tidak punya baju yang bagus, bajunya compang-camping, kelaparan. Mereka tidak punya orang tua. Kita sebut aja namanya si Ucok dan si Butet. Nah, suatu hari datanglah seorang dermawan nih, mengangkat mereka menjadi anak. Si Ucok dan si Butet ini diangkatnya menjadi anaknya. Sang dermawan ini ngasih si Ucok dan si Butet ini sekolah, diberikan baju yang bagus, pendidikan yang bagus, fasilitas yang bagus. Suatu ketika mereka udah besar, udah gede, si Ucok dan si Butet, tadi kan mereka kan diangkat sama si dermawan ini kan. Nah, si Ucok ini nggak tahu berterima kasih. Dia itu ya udah lupa dia sama sang dermawan yang mengangkat dia jadi anaknya, yang membuat dia menjadi sukses. Sedangkan si Butet ini tetap dia sangat berterima kasih karena dia merasa sang dermawan ini sudah sangat baik sama dia. Jadi dia tetap mematuhi orang tuanya, dia tetap tahu balas budi. Nah, mau kakak tanya sama adik-adik semua, manakah yang lebih bagus kita pilih? Perbuatan si Ucok ini kah atau si Butet? Tentu semuanya kita pilih perbuatan si Butet. Karena apa? Kita udah dikasih fasilitas, kita udah dikasih pendidikan, kita udah dikasih kesehatan. Ya, kita harus tahu berterima kasih kan adik-adik. Sama halnya untuk hari ini, perbuatan Tuhan begitu besar di hidupku. Karena perbuatan Tuhan Yesus itu sudah begitu besar sama kita semua, maka kita harus tahu cara membuat Tuhan kita itu menjadi senang. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik semua di sini. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti, kita harus apa? Yang pertama-tama itu, kita harus memuji, memuliakan Tuhan. Contohnya itu seperti apa, Kak? Ya, kita harus rajin berdoa, rajin beribadah, ya kalau disuruh bernyanyi harus semangat. Terus kemudian apa lagi? Melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Salah satunya itu seperti apa? Yang pertama, ya harus taat pada orang tua. Kalau orang tua suruh belajar, ya harus belajar. Kalau orang tua suruh mengerjakan ini, tetap harus dikerjakan. Jangan bengal, jangan bandal. Karena kita harus ingat, kita dikasih nafas kehidupan, kita dikasih orang tua, berarti kita harus tahu berterima kasih dengan cara-cara yang Tuhan Yesus inginkan. Tidak melanggar orang tua, rajin beribadah, rajin belajar, menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Nah, begitulah firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi, kakak harap semuanya adik-adik yang di rumah, karena perbuatan Tuhan Yesus itu begitu besar di hidup kita harus tahu caranya berterima kasih. Tuhan Yesus sudah lahir, rela mati di kayu salib hanya untuk kita semua. Dia bangkit untuk menebus dosa kita semua. Maka dari itu, kita harus tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa? Dengan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa dalam kerajaan surga, segala puji syukur Tuhan kami panjatkan buat kasih karunia-Mu. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan cerita firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar dapat diam dalam hati kami, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu, untuk dapat lebih menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati Tuhan Yesus orang tua, anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang dan rezeki Bapa.
Berkatilah adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Berikanlah mereka kepintaran, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh lagi melaksanakan kehendak-Mu dengan benar Bapa. Bapa yang baik, Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa anakmu ini Bapa, hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat lagu pujian Semua Baik. Semua ciptaan Tuhan Yesus itu baik. Kak Cindy, musiknya Kak. Semuanya harus nyanyi adik-adik. Kakak rasa semuanya udah pada tahu lagunya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Nah, gimana nih adik-adik ibadah kita hari ini? Tentunya luar biasa ya. Jangan lupa kita ketemu lagi di ibadah berikutnya, tapi di tahun depan di 2021 dengan semangat yang lebih baru. Tentunya tetap di channel YouTube Sekolah Minggu AKBP Pendidikan Medan ya. Sampai ketemu lagi adik-adik. Bye.